Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman? Baiklah, kita kembali di pertemuan ke-6 ini dalam video pembelajaran mata kuliah Teknik Digital. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi pembahasan yang akan kita kaji pada pertemuan ke-6 ini, yaitu tentang gerbang logika. Nah, sebagai pengantar, bahwa gerbang logika ini diterjemahkan dari istilah asing, yaitu gate, adalah elemen dasar dari semua rangkaian yang menggunakan sistem digital. Boleh jadi mereka ini mengenal istilah pencacah atau counter, multiplexer atau encoder dan decoder dalam teknik digital, tetapi ada kalanya mereka tidak tahu dari apa dan bagaimana alat-alat tersebut. Ya, mungkin secara fungsi logika Bapak Ibu mengenal IC. Ya, IC itu sudah kompleks, tetapi di dalam IC itu ada gerbang-gerbang dasar yang harus kita ketahui. Nah, semua fungsi digital pada dasarnya tersusun atas gabungan beberapa gerbang logika. Nah, dasar yang disusun berdasarkan fungsi yang diinginkan. Jadi gerbang-gerbang dasar ini bekerja atas dasar logika tegangan yang digunakan dalam teknik digital. Logika tegangan adalah asas dasar bagi gerbang-gerbang logika. Nah, dalam teknik digital, apa yang dinamakan logika tegangan adalah dua kondisi tegangan yang saling berlawanan. Jadi kondisi tegangan, ada tegangan mempunyai istilah lain, yaitu berlogika satu atau berlogika tinggi atau H. Sedangkan tidak ada tegangan memiliki istilah lain, yaitu berlogika nol atau berlogika rendah atau low. Nah, untuk pengertiannya berarti gerbang logika ini adalah piranti dua keadaan, yaitu mempunyai keluaran dua keadaan, keluaran dengan 0 volt yang menyatakan logika 0 atau rendah, dan keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1 atau tinggi. Nah, gerbang logika dapat mempunyai beberapa masukan yang masing-masing mempunyai salah satu dari dua keadaan logika, yaitu 0 dan 1. Nah, gerbang logika dapat digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi khusus. Misalnya gerbang logika AND, OR, NAND, NOR, NOT, atau XOR, atau XOR ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh. Jadi, agar lebih jelas, lihat gambar 1. Nah, ilustrasi ini menggambarkan sebuah sumber tegangan. Nah, ini sumber tegangan, sebuah saklar, dan sebuah lampu. Nah, logika 1 dapat disamakan dengan penutup saklar sehingga ada tegangan yang diberikan pada lampu sehingga lampu menyala. Sebaliknya, logika 0 dapat dianalogikan dengan membuka saklar. Jadi kalau terbuka, itu tidak ada tegangan yang diberikan pada lampu. Nah, sehingga lampu padam. Di sini lampu mewakili logika-logika tersebut. Jadi lampu menyala berarti logika 1. Dan lampu mati menunjukkan logika 0.
Nah, kalau bagi para pemula, nah sedikit penjelasan ini tak akan memberikan gambaran apa-apa tentang bagaimana suatu rangkaian berbasis logika. Jadi berbasis logika digital ini yang dirancang itu penggunaan logika tegangan pada gerbang-gerbang dasar yang akan dibahas. Nah, mungkin berikut akan saya jelaskan bagaimana tentang gerbang-gerbang logika yang akan kita pelajari, sehingga cukup memberikan pemahaman. Mungkin sekilas dan singkat saja ya. Nah, ini gerbang logika. Nama gerbangnya ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Nah, untuk simbol lambang dalam rangkaian, kalau ini biasanya di IH atau American ya. Kalau ini simbol Amerika yang kita gunakan, dia seperti ini. Ya. Untuk penjelasan gerbang-gerbang ini, yaitu yang pertama adalah gerbang logika AND. Untuk gerbang logika AND digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan mempunyai logika 1. Jika tidak, maka akan menghasilkan logika 0. Jadi ini misalnya di sini ada simbol gerbang logika AND, di mana A dan B ini adalah input, sedangkan ini biasanya disimbolkan ya Y ya output. Misalnya di sini output. Nah, untuk gerbang logika AND itu menghasilkan 1 jika semua masukan mempunyai logika 1. Jadi kalau misalnya masukannya hanya 1, kemudian misalnya contoh input A masukannya 1, kemudian input B 0, itu outputnya tetap 0. Dia akan bernilai 1 apabila mempunyai masukan logika 1. Itu ya. Berikutnya adalah gerbang logika AND. Nah, gerbang AND ini mempunyai keluaran 0 bila semua masukan pada logika 1. Sebaliknya, jika ada sebuah logika 0 pada sembarang masukan pada gerbang NAND, maka keluarnya akan bernilai 1. Jadi kalau misalnya inputnya ada 1, mau itu input B, input A, maka outputnya bernilai 1. Tetapi apabila inputnya semua bernilai 1, maka outputnya 0. Itu ya. Nah, ini untuk simbol gerbang logika NAND. Berikutnya, gerbang logika OR. Nah, gerbang logika OR ini akan berlogika 1 apabila salah satu atau semua inputnya yang dimasukkan bernilai 1. Dan apabila keluaran yang diinginkan berlogika 0, maka inputan yang dimasukkan harus bernilai 0 semua. Nih, contoh gerbang logika OR. Jadi dia akan bernilai 1 apabila dimasukkan nilai 1 di antara inputnya. Mau itu input A 1, kalau input B 0, maka outputnya 1. Jadi apabila keluaran yang diinginkan berlogika 0, maka inputnya yang dimasukkan harus bernilai 0 semua. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah
gerbang logika NOR. Ini adalah simbol gerbang logika NOR. Kemudian kondisi untuk gerbang NOR itu merupakan gerbang logika yang outputnya akan berlogika 1 apabila semua inputannya bernilai 0. Dan outputnya akan berlogika 0 apabila semua atau salah satu inputnya berlogika 1. Ini kebalikan yang tadi ya. Jadi kalau outputnya ini mau berlogika 0, nah salah satu inputnya berlogika 1. Gitu. Kalau misalnya dia mau outputnya 1, maka semua inputnya harus bernilai 0. Berlogika 0. Nah ini ya. Ini contoh simbol gerbangnya. Ini kondisi dari gerbang logika antara input dan output. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah gerbang logika NOT. Nah, simbol untuk gerbang logika NOT seperti ini. Nah, apa itu gerbang logika NOT? Gerbang NOT merupakan gerbang satu masukan berfungsi sebagai pembalik atau inverter yang mana outputnya akan bernilai berbalik dengan inputnya. Jadi kebalikannya. Ini pembohong ya. Di gerbang logika NOT ini adalah gerbang pembohong. Kenapa berbohong? Ya, kalau dia inputnya 0, maka outputnya 1. Kalau inputnya 1, maka outputnya 0. Jadi itu, ya, dia hanya berfungsi sebagai pembalik. Jadi kalau inputnya 1, maka outputnya 0. Kalau inputnya 0, maka outputnya 1. Ya, itu untuk gerbang logika NOT. Baik, kita lanjutkan. Gerbang berikutnya adalah gerbang logika XOR, di mana gerbang logika XOR ini merupakan kepanjangan dari exclusive OR, yang mana keluarnya akan berlogika 1 apabila inputnya berbeda. Namun, apabila semua inputnya sama, maka akan memberikan output atau keluarannya 0. Untuk gerbang logika XOR, nah ini simbolnya. Kemudian, contoh simulasi gerbang logikanya, yaitu apabila keluarannya ya akan berlogika 1, maka inputannya berbeda. Ini. Tapi kalau inputannya sama, itu akan bernilai 0. Misalnya 0, 0, outputnya 0. Kalau inputannya 1, 1, maka bernilai 0. Tapi kalau dia berbeda di antara salah satunya, mau itu input A atau input B, maka dia akan bernilai 1. Itu ya. Untuk gerbang logika XOR. Baik. Berikutnya adalah gerbang logika XNOR. Apa itu gerbang logika XNOR? XNOR ini merupakan kepanjangan dari exclusive NOR, yang mana keluarannya akan
akan berlogika 1 apabila semua inputannya sama. Namun, apabila inputannya berbeda, maka akan memberikan output berlogika 0. Tuh. Jadi kalau tadi, ya, kalau misalnya yang gerbang logika XOR, kalau semuanya bernilai sama, itu akan menghasilkan output 0. Tapi kalau gerbang logika XNOR, apabila ya keluarannya berlogika 1, maka semua inputannya sama. Kalau misalnya inputnya 0, 0, outputnya akan berlogika 1. Tapi apabila inputannya berbeda, maka akan bernilai 0. Gitu. Jadi kalau misalnya dia sama, inputannya 1, 1, maka hasilnya atau outputnya akan bernilai 1. Atau berlogika 1. Ya, mungkin nanti akan dibahas secara detail, setidaknya kalian mengetahui dulu gerbang-gerbang logika yang ada pada teknik digital. Itu ya. Jadi ada gerbang logika XNOR, ada gerbang logika XOR, ada gerbang logika NOT, ada gerbang logika NOR, ada gerbang logika OR, dan NAND. Ya. Kemudian AND. Itu ya. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 gerbang logika yang akan diimplementasikan pada teknik digital. Nah, tetapi di antara semua gerbang logika ini memiliki kondisi yang berbeda sesuai kebutuhan output yang kita inginkan. Jadi pada intinya bahwa kita harus mengetahui fungsi daripada gerbang logika tersebut agar supaya memudahkan kita dalam menentukan output daripada teknik digital ini ya, mengetahui output daripada IC. Nah, mungkin kita nanti akan mensimulasikan gerbang logika ini mencari tabel kebenarannya. Jadi ini kurang lebih tabel kebenaran daripada gerbang logika. Ya. Mungkin itu saja penjelasan daripada gerbang logika. Ya, saya berharap bahwa silakan teman-teman untuk mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan gerbang logika. Meskipun ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi, tetapi kalau kita tidak sering mempelajari atau melihat kembali, maka itu akan kita lupa, ya. Silakan dipelajari lagi gerbang-gerbang logika, kemudian nanti kita akan mensimulasikan ke tabel kebenarannya. Ya, mungkin itu saja ya untuk pertemuan ke-6 ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Ya, kemudian perlu saya sampaikan bahwa silakan teman-teman mencari referensi yang lain karena masih banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.